Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang kelas 6? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Bapak-bapak anak-anak Bapak yang kelas 6, hari ini kita akan belajar PJOK dan TIK ya. Oke. Kalian langsung bisa buka LKS kalian. Untuk TIK kita PJOK dulu ya. Kita akan bahas PJOK terlebih dahulu ya. Oke, baik anak-anak Bapak. Untuk PJOK, karena kalian sudah kelas 6, kita akan kebut materi ini ya. Kebut materi ini yang bisa kita praktekkan, kita akan praktekkan, yang kita hanya bisa pelajari. Boleh hanya kita bisa pelajari supaya kalian mendapatkan nilai yang terbaik untuk kelas 6 ini ya. Baik, Bapak akan langsung lompat ke pelajaran. Kita akan melewati babnya. Di sini babnya di bab kemarin kita sampai bab ketiga. Kita melewati saja ya. Lewati pembelajaran bela diri dengan kebugaran jasmani. Nanti untuk prakteknya nanti ada untuk kebugaran jasmani ya. Nilai prakteknya. Oke. Kita lanjut. Buka yang bab kelima. Ini kalian akan mempraktekkan, ini sudah kalau nggak salah sudah ya, lari zig belum ya. Oke, kalian akan mempraktekkan lari zigzag, kemudian di sini ada lari berbagai arah, lari ke samping kanan dan kiri, tapi kalian cukup praktekkan lari zigzag ya. Cukup praktekkan lari zigzag. Nah, cara melakukan gerakan lari zigzag sebagai berikut. Posisi awal terdiri dari salah satu kaki berada di depan, kemudian posisi badan agak condong ke depan. Setelah terdengar aba-aba ya, lari ke depan berbelok sambil menghindari tiang atau bendera lain sampai akhir. Jadi kalian harus siapkan 3 sampai 5 penghalang ya. Kalian bisa menggunakan apa saja untuk sebagai pengukurnya, sebagai pengganti dari tiang untuk bisa berlari zigzag. Oke. Kemudian kalian bisa langsung kerjakan soal-soalnya, nanti Bapak akan koreksi ya. Bapak hari ini sekaligus mempersiapkan nilai-nilai kalian. Ya, mempersiapkan nilai-nilai kalian, nilai kelulusannya. Jadi agak sedikit sibuk. Jadi nanti pasti Bapak akan nilai. Jadi kalian bisa sekaligus mengisi nilai harian ya di bab yang kelima ya, bab kelima. Baik, itu saja tugas PJOK kali ini adalah kalian lari zigzag. Kirim video lari zigzag, oke? Sebagai nilai praktek kalian ya. Oke, lanjut. Kita buka buku TIK-nya. Buku TIK ya. Kemarin kita hanya sampai bab 1 ya. Kita sekarang kalian buka bab keduanya, yaitu tentang terampil dalam literasi digital dengan internet, halaman 23. Baik. Terampil dalam literasi digital dengan internet. Pertama yang A, ringkasan materi, mengenal browsing, surfing, searching untuk mencari informasi. Jadi kalau kalian sering dengar browsing atau surfing atau searching, nah kali ini kita akan bahas. Oke, langsung saja ke halaman 24. Apa sih perbedaan dan persamaan dari 3 kata itu, browsing, surfing, dan searching? Persamaannya adalah ketiganya sama-sama berupa kegiatan mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, jadi intinya sama, yaitu mencari sebuah informasi ya. Kemudian apa bedanya? Bedanya di sini adalah pertama, browsing, mencari informasi pada internet dengan berbasis hypertext atau browser, di mana kita sudah tahu alamat yang kita tuju. Nah, oke, Bapak langsung contohkan ini. Browsing itu seperti ini. Oke, browsing tadi mencari program
mencari informasi yang kita sudah tahu di mana websitenya. Misalkan kita ingin mencari tentang KJP ya, tentang KJP. Nah, KJP. Nah, di sini adalah namanya browsing. Kita sudah tahu alamat emailnya ya. Kita sudah tahu alamat emailnya, alamat websitenya. Jadi kita tinggal ketik alamat websitenya, kemudian kita klik ya. Ini nama disebut browsing. Jadi browsing itu kita harus sudah tahu alamat websitenya seperti ini. Nah, oke. Ini namanya kegiatan browsing. Kita sudah tahu alamat webnya terlebih dahulu. Kemudian searching kegiatan mencari informasi berupa teks, video maupun gambar belum jelas alamatnya yang akan kita tuju, sehingga kita membutuhkan search engine sebagai alat bantu untuk mencari situs yang kita kehendaki, contohnya Google. Oke, sebentar ya. Nah, sudah paham ya kalian ya tentang apa itu tadi browsing? Nah, biasanya browsing itu dicari di atas nih ya, mencari alamat menggunakan alamat website, mencarinya di atas. Nah, kalau di bawah di sini namanya search engine ya, atau searching nih ya. Di sini yang di bawah bacaan Google ini namanya mesin pencarian atau search engine ya, untuk mencari informasi yang yang kita belum tahu alamat webnya itu apa. Misalkan kita cari tadi KJP ya, maka tampilannya akan seperti ini ya, seperti di layar kan. Oke, tampilannya seperti ini. Ini namanya kegiatan searching. Tadi yang kita lakukan pertama adalah browsing menggunakan alamat website yang sudah kita ketahui, misalkan www.asalafi.com, seperti itu, menggunakan alamat websitenya langsung. Nah, yang kedua adalah search engine, menggunakan search engine, mesin pencarian Google ya, mesin pencarian Google. Kita bisa kita mencari informasi yang belum kita ketahui websitenya itu apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah surfing. Kegiatan surfing adalah untuk mencari informasi sekaligus hiburan di internet, misalnya membuka media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Nah, misalkan ya, ini namanya kegiatan surfing untuk mencari informasi sekaligus hiburan. Misalkan kita buka YouTube lah, kita contohkan media sosialnya adalah YouTube ya. Nah, misalkan media sosialnya adalah YouTube, internetnya kurang stabil, mohon maaf ini. Oke, ini namanya kegiatan surfing, mencari informasi sekaligus hiburan. Misalkan kita mencari informasinya di search engine-nya yang dimiliki oleh media sosial ya. Kita mencarinya bukan di Google lagi, kita mencarinya di pencarian misalkan YouTube ya. Di sini Bapak ada Pokameame, ini tentang selawatan ini anak-anak Bapak. Misalkan kita cari KJP ya. Nah, seperti ini ya. Oke, paham ya? Kita sudah langsung melewati beberapa bagian nih. Halaman 24, kegiatan searching, browsing, kemudian surfing. Yang di sini agak sedikit salahnya. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Kalau di buku LKS kalian agak sedikit terbalik ya. Contohnya ya, contoh antara searching dan browsing sedikit terbalik ya. Harusnya yang pertama adalah browsing, yang kedua adalah searching. Tapi tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjut baca LKS-nya. Tersedia internet sebagai sarana paling mudah untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan, tidak menghindari kita dari hal-hal yang negatif mungkin ditimbulkan. Kita harus bijak dan tidak sembarangan dalam mengambil informasi di internet. Kemudian pertama, bagaimana sih cara kita yang perlu diperhatikan dalam mencari informasi di internet? Ya, ini pertama, mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua,
kedua, tidak mudah percaya. Yang ketiga, mencari informasi tambahan. Jadi, ketika kita melakukan kegiatan di internet yang berhubungan di internet, kita kita hanya mencari informasi yang kita butuhkan saja. Kita jangan terlalu penasaran dengan informasi yang lain, ya. Kemudian tidak mudah percaya jika ada berita atau kabar berita yang tampil di internet, kita tidak harus langsung percaya. Kita harus cek and recheck terlebih dahulu ya. Kita harus cek and recheck apakah informasi tersebut benar atau hoax. Oke. Oke, langsung saja kita masuk ke B, proses pencarian artikel di internet. Nah, kegiatan browsing dan searching bisa kita lakukan berbagai macam hal. Salah satunya adalah mencari artikel. Internet memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi. Kita mencari artikel di internet menggunakan berbagai macam browser ya. Kita mencari informasi berbagai macam browser. Kalau kalian browser ya. Apa yang kalian tahu tentang browser ya? Nah, browser itu sangat banyak ya. Di antaranya ada Google Chrome, ada Google ya. Ini salah satu contohnya browser ya. Kemudian ada lagi Opera Mini, Mozilla, Internet Explorer. Nah, ini dia. Ini adalah macam-macam browser ya. Bermacam-macam browser yang digunakan. Kalian di handphone kalian menggunakan browser apa? Kalau Bapak ada dua, ada Google, ada Firefox, kemudian ada juga Google Chrome. Oke. Browser atau peramban search engine merupakan salah satu jenis website yang dapat mencari halaman website lainnya dengan menggunakan keyword pencarian yang dimasukkan pengguna. Tuh, di sini dengan menggunakan keyword. Browser tersimpan pada komputer yang kita gunakan. Search engine kalau browser tersimpan, kalau search engine tidak tersimpan pada komputer yang kita gunakan, melainkan tersimpan pada komputer server yang hidup 24 jam nonstop untuk melayani komputer yang mengaksesnya. Contoh browser ada Chrome, Google Chrome, dapat dibuka melalui shortcut icon yang tampil di desktop ya. Jadi kalau di komputer atau Android kalian, handphone kalian, browser biasa sudah tersimpan ya, tersimpan di layar utama ya. Atau kalau dalam komputer itu adalah namanya desktop. Oke, paham sampai di sini ya. Lanjut. Setelah kita mengetahui apa perbedaan antara browser dan search engine, mari kita pelajari tahap demi tahap mencari artikel di dalam internet menggunakan browser. Langkah pertama, hidupkan perangkat komputer kalian. Langkah kedua, buka salah satu browser yang ada di internet seperti yang sekarang Bapak lakukan, yaitu membuka Google Chrome. Di sini contohnya Firefox. Kemudian kegiatan kata kunci informasi yang ingin kita cari. Nah, ini seperti yang Bapak perhatikan tadi ya. Kalian mencari di search engine. Ini namanya search engine ya, atau searching ya, alat pencarian. Setelah itu tampil beberapa informasi mendekati kata kunci yang kita masukkan. Seperti yang Bapak lakukan tadi ketika kita klik misalkan browser tadi ya. Nah, Bapak klik browser, di sini muncul beberapa informasi, ada semua, ada websitenya, video, ada belanja, buku, gambar, dan lain-lain. Seperti tampilan yang ada di buku juga ya, sama dengan yang ada di layar kalian. Lanjut. Kemudian pilih salah satu informasi yang berwarna biru. Jadi ini adalah yang berwarna biru ini adalah informasi yang mungkin kalian inginkan, cepat dan mudah untuk browser web Chrome. Kemudian sekarang kita akan yang selanjutnya kita akan memindahkan informasi yang kita cari itu, yang kita klik. Coba kita buka klik yang ini aja dulu ya, salah satu dari browser ini. Kemudian kita akan memindahkan kata-kata yang ada di sini ya, kata-kata yang ada di sini ke dalam Microsoft
Word ya, dengan Ctrl A. Bapak yakin kalian bisa. Caranya sangat mudah ya. Caranya sangat mudah. Pertama, kita arahkan dulu kursornya ke paling awal ya. Kemudian kita tekan tombol kiri yang ada di mouse, tekan, jangan dilepas ya. Kemudian kita gerakkan mouse-nya seperti ini. Kalau sudah, kita lepas mouse-nya. Kemudian kita arahkan ke tengah-tengah kalimat atau kata yang berwarna biru ini. Kita tekan tombol yang kanan. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Ada copy, search engine, print, image. Kita copy ya. Bisa juga kalian menggunakan tombol keyboard, yaitu Ctrl plus A. Oke. Kalau Ctrl plus A ini semua kalimat di copy, tapi kita tidak semua kalimat, kita contohkan saja. Kalau ingin mengkopinya, Ctrl plus C ya. Kita hanya mengcopy sebagian saja. Kemudian kita buka Microsoft Word ya. Microsoft Word. Saya tunggu. Nah, sudah masuk dalam Microsoft Word. Sangat mudah ya ini. Oke, kita sudah masuk Microsoft Word. Bapak besarkan terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah kita copy. Kalian harus memindahkan kata-kata tadi ke dalam Microsoft Word, yaitu dengan cara klik kanan ya. Klik kanan, di sini ada kalimat paste, atau kalian di sini di menu home ada icon paste ya. Ada icon paste ya. Ada icon paste di sini. Ada icon paste ya. Atau kalian juga bisa menggunakan tombol keyboard Ctrl plus F. Plus F ya. Seperti itu. Oke, paham ya? Atau kalian juga bisa menggunakan tombol keyboard paste seperti ini ya. Oke, atau tombol yang ini juga bisa. Paste bisa juga. Sip ya. Itu cara mengcopy paste dari website ya, dari website ke Microsoft Word ya. Itu saja untuk pelajaran kita hari ini. PJOK-nya itu tentang lari zigzag. Kalian buat video tentang lari zigzag, kemudian kalian pelajari, kalian isi latihan hariannya. Nanti tetap Bapak akan nilai latihan harian kalian. Kemudian setelah itu kalian pelajari TIK, buka halaman bab 2 ya. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.